dan sangat kompleks sekali, termasuk pasca panennya juga sangat kompleks, tergantung jenis tembakau yang kita kembangkan. Kalau untuk Ngawi seperti mana ya Bapak Ibu ya? Yang ini kah atau yang mana ya? Ada nggak di sini ya? Kalau mau jawab ya. Yang mana Bapak? Kalau di daerah Kasuman ini Pak, katanya seperti yang di atasnya tulisan karakter itu. Oh, oke. Kalau yang pojok yang ini, yang bawah ini Temanggung, termasuk yang ini sih, yang tembakau yang mahal ya, biasanya bisa sampai 100.000 per kilonya. Serintil ya. Ya ini contoh saja sih ininya. Beberapa karakter tembakau yang mungkin nanti bisa kita temukan di, termasuk sampai NTT itu kan ada tembakau ya, dari Aceh sampai NTT itu ada tembakau. Karena memang sebenarnya dulu daerah utamanya kan Jawa dan Sumatera ya untuk tembakau. Tembakau Deli itu ada di Sumatera Utara, kemudian berpindah ke Jember, sampai saat ini juga ada Jember. Kemudian juga di Jawa Timur yang banyak itu tembakau Rajangan. Selain itu juga ada yang Cerutu ya, Jember ya. Seperti itu. Ini pembuka aja sih Bapak Ibu. Kemudian pertumbuhan dan produksi serta mutu tembakau ditentukan oleh faktor genetik. Genetik ini maksudnya varietas Bapak Ibu. Ya ini sangat beragam sekali. Dari informasi yang saya dapatkan, kalau Ngawi itu lebih banyak ke arah Madura ya Bapak Ibu ya, miripnya ya. Cuma secara lingkungannya mungkin beda ya, antara Madura dengan Ngawi itu berbeda ya, karena memang Madura lebih kering, kalau Ngawi saya lihat airnya banyak tersedia, sehingga mungkin kalau tampilan fisiknya itu mungkin lebih besar ya, seperti itu. Walaupun ada campuran lainnya, tapi kalau dari apa yang saya ketahui itu kalau nggak salah lebih banyak ke arah Maduranya ini secara tembakonya. Kemudian cuaca ini juga sangat menentukan, seperti kita alami tahun ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian tadi, bahwa tahun ini untuk kemarau basah ada La Nina. La Nina itu ada curah hujan yang tinggi. Jadi ini yang menjadi masalah biasanya di tembakau, karena memang tembakau adalah tanaman yang toleran kekeringan, tapi dia tidak toleran dengan air yang banyak, sehingga biasanya tembakau bisa optimal di musim kemarau, tapi karena kemaraunya tahun ini juga ada hujan yang cukup banyak, sehingga tidak begitu optimal. Sampai saat ini sebenarnya belum ada ya kita punya varietas yang toleran untuk basah. Kalau kering ya rata-rata tembakau toleran dengan kekeringan. Kemudian tanah, suburannya, teksturnya, dan ketinggian tempatnya ini juga sangat berpengaruh ke produktivitas, pertumbuhan, dan mutunya. Ya kayak tembakau Temanggung itu dia berada di dataran tinggi, sehingga akhirnya kan juga secara mutu itu juga berbeda dengan yang dataran rendah. Kemudian juga teknik budidaya sangat menentukan. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Bagaimana strategi budidaya tembakau? Yang pertama itu adalah dengan memantau perakhiran cuaca. Ini sangat penting sekali karena tembakau sangat berhubungan dengan cuaca ya. Kalau kemarau basah, kemungkinan mutunya akan turun, dan biasanya juga produktivitasnya turun karena banyak yang terserang penyakit, seperti itu, banyak yang mati. Apalagi mungkin Ngawi banyak di sawah ya, ditanamnya ya, di sawah yang biasanya gampang tergenang,
kalau drainasenya atau pengeluaran airnya tidak bagus, itu akan semakin menyebabkan tembakau gampang terserang penyakit. Ini juga dapat dilakukan dengan memantau perakiraan cuaca lewat BMKG ya. Ya mungkin suatu saat Dinas Pertanian juga perlu mengundang teman-teman dari BMKG. Kebetulan BMKG itu kantornya ada di Karangploso, dekat juga dengan kantor kita. Itu juga perlu untuk memperkirakan ke depan, ke tahun depan seperti apa, atau prediksi musimnya seperti apa. Dan sebenarnya untuk Jawa Timur itu BMKG-nya termasuk bagus, tahu saya websitenya ada, bisa diakses, dan juga mereka nyebarkan informasi tentang perakiraan musim itu juga cukup baik ya, melalui buletin yang ada di mereka. Itu biasanya perkiraan musim kemarau dan musim hujan. Dan detailnya itu juga ada di website mereka, dan di medsos mereka juga ada seperti itu. Kemudian untuk pemilihan lahan, ini juga sangat menentukan untuk produksi dan produktivitas dan mutu. Kemudian untuk jenis varietasnya juga akan berpengaruh. Kemudian varietas ini tentu sesuai dengan permintaan setempat ya. Karena nggak mungkin juga kita paksakan tembakau dari daerah lain itu bisa dikembangkan di daerah tertentu. Misal dulu itu pernah dicoba tembakau Temanggung itu dikembangkan di Malang, di Pujon ya. Pujon itu juga tinggi sebenarnya, sama hampir mirip dengan Temanggung, tapi ternyata juga nggak bisa seperti itu. Kemudian pembibitan, persiapan lahan, tanam, pemupukan, pemeliharaan, panen, dan pasca panen atau processing. Ini ya contoh pemilihan lahan. Jadi catatan yang perlu ditekankan di sini, lahannya bukan bekas tanaman stabili dengan tembakau seperti cabai, terong, mentimun, dan lain. Karena bekas penyakitnya itu akan bisa menular seperti ini. Misalnya cabainya sebelumnya sakit, kemudian ditanam tembakau, ya tembakaunya akhirnya juga ketularan penyakit dari cabai tersebut. Kemudian lahannya juga lebih baik lahan yang mudah untuk membuang air berlebih. Ya, jangan sampai lahannya tergenang sehingga ketika hujan, intensitas hujan tinggi, airnya susah dikeluarkan dari lahan tersebut. Karena akar tembakau tidak suka tergenang, beda dengan padi Bapak Ibu ya. Kalau padi sih masih toleran ya. Kalau padi yang biasa Bapak Ibu tanam di sawah itu toleran air yang banyak. Walaupun sebenarnya padi itu nggak harus tergenang, sebenarnya juga bisa. Tapi kalau untuk tembakau memang dia butuh udara yang banyak karena pembentukan nikotin itu juga dilakukan di akar, sehingga aerasi yang lancar itu sangat dibutuhkan untuk tanaman tembakau. Ini contoh pembibitan, ini contoh saja sih, beberapa alternatif bisa. Ini biasanya di Temanggung seperti ini ya. Dikasih bambu seperti ini supaya ketika diairi itu menjadi tuntas airnya, jadi tidak menggenang. Juga bisa seperti ini. Intinya adalah airnya bisa keluar dari lahan tersebut dan tidak menggenang. Jadi dia tidak suka air yang terlalu banyak. Kemudian untuk penanaman tembakau mengendaki lahan yang cukup gembur dengan aerasi yang baik-baik, makanya perlu diolah dulu, sehingga perlu pengolahan yang tepat sesuai kondisi lahan, pembuatan guludan sejak tanam sekitar 30 cm ya ketinggiannya, serta saluran pembuangan air untuk membuang air yang berlebih. Kemudian masukkan pupuk organik untuk lahan-lahan dengan kesuburan rendah. Biasanya lahan-lahan yang warna tanahnya cerah, terang, itu biasanya bahan organiknya rendah. Itu butuh pupuk organik sebenarnya. Tapi kalau tanahnya gelap, warnanya gelap atau kehitaman, itu biasanya bahan organiknya sudah lumayan tinggi. Ya, ini contoh guludan
guludan tinggi sejak tanam. Jadi nanam tembakaunya di guludan Bapak Ibu ya. Ya ini salah satu contoh aja sih yang ini ya untuk pegunungan. Ini yang salah, yang keliru ya, yang mana guludannya memotong ini ya garis kontur ya, memotong garis kontur sehingga akhirnya gampang longsor. Ini di daerah dataran tinggi kadang-kadang sampai seperti ini biasanya ditanam tembakau. Ya ini contoh konservasi kalau untuk daerah-daerah yang ini sih, yang perbukitan, pegunungan. Kalau untuk Ngawi kebanyakan tembakaunya di sawah ya Bapak Ibu ya. Halo? Untuk tembakau Ngawi ada yang di pegunungan juga enggak? Informasi Pak Roni. Mungkin teman-teman masih ini nggih. Kalau di Ngawi memang cenderung di dataran rendah karena memang di Ngawi ini kan topografinya mulai gunung, kemudian ada klaster dataran rendah, kemudian sampai ada yang gunung kapur gitu nggih. Kalau yang tembakau lebih ke kecamatan di dataran rendahnya. Kalau yang di dataran tinggi sepertinya mungkin ada tapi tidak terlalu banyak Pak Roni. Kalau di kecamatan atas mungkin Kendal itu ada tapi tidak terlalu banyak. Seperti itu sekilas infonya Pak Roni. Monggo dilanjut. Terima kasih Bu, benar. Memang ya ini gambaran aja kalau nanti ada untuk daerah dataran tinggi. Ya ini contoh kasus di dataran rendah seperti ini ya, yang tergenang tanahnya berat. Kalau ini seperti di Bojonegoro ya itu mirip-mirip Ngawi kalau nggak salah. Cara ininya tanahnya biasanya vertisol ya, itu berat tanahnya. Itu biasanya sampai dipompa seperti ini untuk ngeluarin airnya. Terus contoh ini pengaplikasian pupuk organik, yang ini permikompos dari kotoran cacing, itu lebih bagus ininya dibanding yang tanpa organik ya. Karena memang kalau tanah-tanah berat, pupuk organik atau bahan organik itu sangat berperan juga untuk menggemburkan tanah sehingga aerasinya jadi lebih lancar, udaranya lebih banyak di perakaran, sehingga perakaran juga jadi lebih berkembang seperti itu. Masalahnya biasanya di tanah sawah mungkin lahan Bapak kebanyakan seperti ini ya, sawah yang kemudian airnya menggenang seperti ini. Ya ini contoh lagi di Bojonegoro ini. Jadi tebunya tembakaunya berenang seperti ini, akhirnya dia stagnan. Jadi dia masih hidup, tapi juga nggak mati gitu, sehingga tidak begitu berkembang dengan baik. Ya memang biasanya pas musim ada hujan turun 2 hari misalnya, kemudian airnya nggak tuntas, sehingga akhirnya jadi seperti ini. Karena biasanya tanah-tanah berat itu airnya memang agak susah dikeluarkan, kecuali kalau ada saluran pinggir yang memang bagus untuk mengeluarkan air. Kemudian permasalahan di lapang yang sering ditemui, misalnya tanpa olah tanah agak bisa cepat tanam. Ini kadang-kadang juga masalah gulma misalnya nantinya. Itu juga hati-hati sih, biasanya gulma tertentu bisa jadi inangnya penyakit atau hama tertentu. Kemudian tidak ada got di kelilingnya, ini juga masalah. Padahal got di keliling itu sangat dibutuhkan untuk membuang air berlebih. Kemudian dibajak sekali tanpa dibulut, jadi tanahnya tidak begitu gembur. Kemudian dibulut, tapi tanam tembakaunya di juringan. Di Ngawi ada tebu juga ya, katanya tadi. Ya biasanya yang tanam di juringan ini sebenarnya tebu, bukan tembakau, Bapak. Jadi jangan sampai nanam tembakau di juringan, karena itu sangat berbahaya sekali untuk perakarannya, sehingga perakarannya tidak berkembang dengan baik. Untuk nanam tembakau sebaiknya di atas guludan. Ya karena mirip dengan cabai misalnya. Cabai kan juga pakai gulut kan. Ya, karena dia termasuk kategori tanaman yang tidak suka terlalu banyak air. Makanya akarnya perlu mendapat udara yang banyak, makanya ditanam di tempat yang agak ditinggikan. Itu di guludan, bukan di juringan. Kemudian masalah lagi tidak cepat didangir sehingga rumputnya lebat. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, jadi sarang trips misalnya seperti itu.
Nanti mungkin akan ada tentang bab penyakit ya. Ya ini contoh ini ya waktu untuk penanaman. Untuk penanaman yang perlu diperhatikan adalah waktu tanam, kemudian umur bibit juga jangan sampai terlalu tua, kemudian sulaman diusahakan kurang dari 10 hari sudah disulam kalau ada yang mati. Karena kalau terlalu jauh bedanya juga menyebabkan tanaman tidak seragam. Akhirnya nanti panennya juga jadi nggak serempak. Ya ini contoh double row. Double row 2 baris dalam 1 bulut. Ini single row, 1 baris tanaman dalam 1 bulut. Biasanya untuk kemarau basah atau banyak hujan, kita lebih menyarankan untuk single row atau 1 baris tanaman per bulut. Ini akan lebih bagus ketika diterapkan di kemarau basah seperti ini. Tapi kalau double row itu tidak bagus untuk musim-musim seperti saat ini. Ya biasanya ada juga petani yang mencerdasinya dengan membuat nanti dibikin apa ya, antar ini dijadikan gulutan sehingga akhirnya jadi single row, bisa seperti itu. Karena kalau tetap dipertahankan dengan hujan yang banyak itu double row, biasanya tanaman tembakonya akan lebih cepat rusak seperti itu. Karena airnya bisa menggenang di tengah ini. Karena kan ada cekungan gitu di sininya. Kemarin saya juga ke Probolinggo, ya ternyata petaninya yang sebelumnya nggak percaya single row itu bisa lebih baik. Akhirnya mereka jadi percaya karena mereka nyoba sendiri. Dan mereka mengatakan biasanya kan memang double row itu secara populasi lebih banyak, harapannya produksi juga lebih banyak, tapi ternyata katanya single row itu tidak jauh beda sebenarnya dengan double row, malah lebih bagus single row katanya untuk musim-musim hujan yang tinggi seperti ini. Itu pengalaman petani Bapak Ibu, selain pengalaman kita ya. Ya ini seperti ini, tembakonya lebih optimal karena dia single row, kemudian airnya juga tidak menggenang. Ini pengaplikasian pupuk kandang sih, kalau di petani tembakau Temanggung ini sebenarnya udah biasa, bahkan mereka sampai 20 ton per hektar itu biasa ya, karena memang mereka nanamnya di gunung yang memang butuh bahan organik dan tanahnya juga warna cerah, merah agak kemerahan seperti ini, jadi memang butuh bahan organik. Bahkan ada yang berbatu-batu seperti yang tadi itu ya, ada teras tadi. Ya ini contohnya Madura yang kering. Tanahnya juga terang seperti ini, berarti bahan organiknya juga lebih rendah. Makanya perlu diaplikasikan pupuk organik. Ketika kita melakukan percobaan dengan aplikasikan pupuk organik, ini fenol ini tanpa pupuk organik, tanpa vermikompos, kotoran cacing, ini pakai pupuk organik P1 ini, ternyata sangat berbeda sekali kelihatannya. Dan N-nya itu sebenarnya di bawah yang ini, yang tanpa pupuk organik. N-nya lebih tinggi. Walaupun N-nya lebih tinggi, ZA-nya lebih tinggi, tapi ternyata lebih efektif yang memakai pupuk organik. Karena memang dengan lahan yang seperti ini, pupuk organik sangat membantu dalam mempertahankan kelembaban tanah, air, kemudian juga membantu menyerap serapan hara di dalam tanah. Karena pupuk organik banyak manfaatnya sebenarnya, walaupun jumlah yang diberikan tidak terlalu banyak, tapi juga sangat bermanfaat. Biasanya Madura itu sekitar 5 ton per hektar untuk kasus di Madura. Ini juga contoh yang Permi ya. Ini ya N-nya ditingkatkan, pupuk organiknya diberikan, itu juga semakin bagus. Kelihatan beda dengan yang. Kemudian bagaimana catatan untuk pemupukan? Yang penting itu pupuknya tidak mengandung klor untuk tembakau dan tanaman rotasinya. Ya sebaiknya memang ini anjuran sekali sih untuk klor itu, karena memang banyak dampak negatifnya.
Nanti kita akan jelaskan bagaimana klor ya. Kemudian pupuk harus seimbang sesuai dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Kemudian ketersediaan hara dari tanah atau pupuk berpengaruh terhadap komposisi kimia daun tembakau sekaligus mutunya. Biasanya nitrogen itu pengaruh ke nikotin biasanya. Kemudian pengetahuan mengenai hubungan antara kegunaan dan serapan hara dengan pertumbuhan perlu untuk membantu menentukan jumlah dan cara pemberian pupuk yang harus dilakukan. Jadi kebutuhannya sesuai dengan pupuk yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Sama dengan kita, misalnya kebutuhan makanan yang kita makan, asupan makanan kita makan sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai berlebih dan kurang. Kalau berlebih biasanya kan overweight ya. Kalau kurang akhirnya juga kekurangan itu ya, kekurangan gizi seperti itu. Intinya seimbang. Ini contoh ilustrasi sih Bapak Ibu, bagaimana pupuk itu diserap oleh tanaman tembakau. Ternyata memang kalium itu paling tinggi ya diserap. Nah, memang kalium ini bersifat berapa yang ada itu bisa diserap oleh tanaman. Tapi memang kebutuhannya juga tinggi dan ini juga berhubungan dengan mutu tembakaunya nanti. K ini sangat menentukan hubungannya ke mutu. Jadi kalium itu sangat menentukan ke mutu tembakau. Kemudian N itu di bawah K, hampir separuhnya ya sebenarnya. Kemudian ada CAM, ini tergantung lahannya juga. Kalau lahannya sudah tidak terlalu masam tanahnya itu nggak perlu CAMG sebenarnya. Tapi biasanya di tembakau cerutu biasanya yang ada dikasih CAMG. Nah, kemudian kalau untuk P itu sebenarnya sangat sedikit sekali. Apalagi Bapak Ibu tanahnya di sawah ya. Sawah intensifikasi yang ditanami padi yang biasanya selama ini juga pupuk P-nya sudah tinggi. Jadi pupuk P-nya juga sebenarnya tidak terlalu banyak dibutuhkan. Jadi jangan sampai pupuk P-nya juga terlalu banyak kalau untuk tembakau ya, karena biasanya di padi juga sudah banyak P-nya tinggi ya biasanya. Kemudian ini contoh jenis pupuk dan kandungannya. Urea itu sekitar 46% N-nya. Jadi hati-hati juga kalau ada yang ngasih urea untuk starter biasanya ada juga ya, tapi jangan sampai terlalu banyak. Ini akan bahaya karena N-nya sangat tinggi sekali. Hampir separuh ya, 50% ya. Kemudian ZA seperti ini, separuhnya urea. SP36 ya seperti Bapak Ibu tahu bahwa itu 36 itu kadarnya segitu. Kemudian ZK sekitar 50 K2O. Kemudian NPK ada yang formula khusus tanpa klor. Jadi itu tembakau sebenarnya kalaupun pakai NPK yang ini sebaiknya. Formula khusus tanpa klor. Jadi perlu diperhatikan walaupun sebenarnya memang pabrikan itu nggak cantumin kadar klor ya, itu yang jadi masalahnya kadang-kadang kalau nggak hati-hati. Biasanya kayak KNO3 itu yang dipakai ya, ada CAM3 juga. Kemudian kalau untuk Ponska itu ada klornya Bapak Ibu, jadi sekitar 10% lumayan. Jadi NPK-nya 15-15, sementara klornya sekitar 10, lumayan tinggi sebenarnya memang. Makanya Ponska tidak sarankan untuk tembakau ya. Saya bukan mengatakan tidak boleh pakai Ponska untuk mupuk ya, tapi untuk khusus tembakau. Takutnya salah ini, soalnya kasus di Probolinggo ada juga yang sampai harus urusan dengan polisi ketika ada yang salah tangkap, dia dianggap menginikan pupuk Ponska, melarang penggunaan. Tapi sebenarnya maksudnya itu di pupuk Ponska itu ada klornya, itu yang perlu hati-hati. Karena memang setahu saya itu kan merupakan blending ya, jadi gabungan antara pupuk N, SP, kemudian KCL, akhirnya makanya adanya 10 ini kan dari KCL, ini karena KCL. KCL itu kan sekitar 47% klornya. Jadi Ponska itu kan gabungan pupuk N, P, dan K. K-nya itu dari KCL, bukan K yang non KCL. Itu yang menyebabkan adanya klor itu. Kemudian untuk pemupukan juga perlu ditugal seperti ini. Nanti mungkin kita bisa diskusi untuk kasus Ngawi seperti apa aplikasinya yang lebih bagus, pengalaman Bapak mungkin bisa juga disampaikan. Tapi untuk sementara rekomendasi kita memang ditugal. Karena kalau dibiarkan di permukaan,
Nah, seperti ini, pupuknya dibiarkan ke permukaan, itu maka akan mudah menguap, kemudian juga ketika hujan hilang terbawa air. Jadi dia menjadi tidak efisien. Ya, jadi buang-buang uang, buang-buang pupuk, akhirnya ya kan sebenarnya yang butuh pupuk itu kan tanamannya ya. Kalau terlalu jauh, kemudian juga di permukaan seperti ini, itu akhirnya akarnya kan yang dapat pupuknya walaupun ada mungkin sangat sedikit sekali. Ya, ini cara-cara yang keliru yang biasanya sering kita temukan di lapang seperti ini. Beda dengan padi sebenarnya, kalau padi kan mungkin ditebar gitu ya, tapi kalau untuk tembakau kita rekomendasikan ditugal Bapak Ibu. Kalaupun ada yang dikocor, monggo selagi itu memang terlihat efektivitasnya, tapi kalau ditebar seperti ini kita tidak merekomendasikan. Kalau dikocor kan biasanya dia masih nyerap ke ini ya, itu biasanya saat kemarau ya. Kalau airnya banyak sebenarnya juga nggak perlu dikocor sih. Kalau airnya kurang perlu sambil nyiram, itu dikasih pupuk juga ada yang prakteknya seperti itu. Tapi kalau di permukaan seperti ini, apalagi pupuk N itu akan gampang menguap ke udara, kemudian juga tercuci ketika ada hujan. Jadi pupuknya sedikit sekali yang bisa diambil oleh perakaran tanaman. Ya, ini contoh unsur N. Bagaimana peran unsur N? Unsur yang terpenting untuk produksi dan mutu penyusun nikotin itu nitrogen ya berperan. Makanya kalau untuk menaikkan nikotin itu salah satunya kan dengan, atau menurunkan nikotin itu juga salah satunya dengan mengatur dosis nitrogennya. Itu salah satu cara sih. Di mana kekurangan N, berkurangnya luas dan bobot kering daun atau terjadi klorosis. Tapi kalau kelebihan juga menyebabkan daun susah masak. Jadi dia tidak bisa dirombak. Ini kekurangan seperti ini, kalau kelebihan hijaunya terlalu hijau mati ya. Jadi mutunya juga nggak bagus. Jadi N itu jangan sampai berlebih, tapi juga jangan sampai kurang. Jadi sedang-sedang saja kalau untuk nitrogen. Nitrogen itu biasanya ada di ZA kalau untuk tembakau. Kemudian ada P, biasanya gejala kekurangannya seperti ini, tapi biasanya kalau tanah sawah setahu saya tidak terlalu masalah untuk P ya. Kalau K seperti ini gejala kekurangannya, daunnya klorosis, padahal K ini sangat banyak perannya di dalam tanaman. Kalau dosis K-nya baik, optimal, maka warnanya jadi bagus, teksturnya juga bagus daya. Karena memang dia K ini berperan sangat ini ke mutu sebenarnya, sangat berperan ke mutu tembakau. Ya, ini sekilas fungsinya untuk pembentukan sel, mengatur permeabilitas sel, sehingga ketika ada kekeringan dia lebih toleran biasanya seperti itu. Ya, ini magnesium sedikit aja sekilas, mungkin untuk ngawi tidak terlalu masalah ya Bapak Ibu ya. Ya, ini untuk klor maksimum itu sebenarnya sekitar 1% lah di tanah itu ya ininya. Kalau di lahan yang dekat pantai biasanya sekitar ini 2%. 2 sampai bahkan besar dari 4% kadar klornya. Ini bisa juga sumber lainnya untuk lahan-lahan yang jauh dari pantai itu misalnya dari pupuk KCL, kemudian Ponska karena ada kadar klornya yang 10% tadi, kemudian petsin atau garam dapur, mungkin di padi ada yang di pupuk garam ya, kadang-kadang ada juga seperti itu. Mungkin untuk padi nggak masalah ya, karena natrium pada kadar tertentu itu memang bisa menggantikan perangkat. Cuma kalau untuk tembakau itu akan bermasalah karena ada klornya. Di mana kelebihan klor ini dapat menyebabkan daun menjadi hijau tua, sangat tebal, kemudian kandungan ini menyebabkan daya bakarnya menjadi rendah. Karena klor itu dapat menyerap air sehingga kandungan airnya lebih tinggi, kemudian aromanya juga tidak enak. Jadi aroma tembakaunya nggak keluar kalau klornya terlalu tinggi. Jadi makanya kita wanti-wanti hati-hati dengan klor ini karena perannya yang negatif seperti ini untuk tembakau.
Ini contoh untuk pengairan ya. Pengairan sebaiknya dilakukan sore hari. Tujuannya karena memang sore hari relatif penguapannya rendah ya. Kalau siang hari kan penguapannya masih tinggi. Jadi kehilangan air itu yang menguap itu juga banyak. Ini untuk efisiensi sebenarnya. Kemudian air irigasi tidak melewati lahan yang terkena penyakit lanas. Biasanya kalau di lab itu lahannya langsung, kalau ada penyakit satu tanaman kan langsung bisa menyerang semuanya. Itu yang hati-hati. Nggak tahu kalau di teknik penyiramannya seperti apa. Tapi kalau di Madura kan biasanya satu tanaman langsung disirami satu gitu, dikocor ya. Itu sebenarnya juga ada bagusnya. Kalau ada penyakit itu biasanya tidak gampang menular karena memang dia tidak melalui tanaman yang ini kan, tanaman yang kena penyakit itu tidak menular lewat air siraman tadi. Tapi kalau di lab itu airnya gampang mengalir ke tanaman yang lain, akhirnya juga penyakitnya pindah. Kemudian kadar klor air irigasinya harus rendah sih, supaya pengaruh negatif klornya tidak berefek negatif juga ke tembakau. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah pemangkasan atau topping. Biasanya di sana apa istilahnya Bapak Ibu ya? Punggal ya? Macam-macam sih sebenarnya istilahnya ya. Tapi intinya bagaimana calon bunganya itu dibuang gitu ya. Karena tujuan Bapak Ibu untuk produksi daun, maka perlu dilakukan pemangkasan. Kalau untuk tembakau rajangan ya beda dengan tembakau cerutu. Kalau cerutu kan memang enggak dibuang ininya, karena memang mereka nikotinnya yang rendah gitu ya ininya prakteknya. Kemudian juga pemangkasan ini berfungsi untuk meningkatkan produksi juga. Nanti kita akan lihat gimana perannya. Kemudian juga bibilannya perlu dibuang, tunas sampingnya. Ya ini contoh pengaruh waktu pangkas terhadap hasil dan kadar nikotin. Biasanya semakin cepat dipangkas, ya hasilnya lebih tinggi. Kalau semakin lambat, itu hasilnya semakin turun. Karena memang hasil fotosintesis dari daun itu akhirnya juga dialirkan ke bunga dan buah, akhirnya menjadi biji nantinya ya. Kemudian kalau kadar gula ini biasanya di tembakau Virginia, jika sangat menentukan biasanya juga jadi turun. Hal ini perlu dicatat juga bahwa pemangkasan awal itu akan lebih baik untuk produksi yang tinggi. Jadi kalau udah terlambat atau bahkan sengaja sampai panen nggak dipangkas, itu ya produksinya jadi rendah. Biasanya di lapangan kadang-kadang juga sering kita temukan tembakaunya nggak di topping, nggak dipunggal gitu ya ininya ya. Jadi tunas sampingnya juga nggak dibuang, ya akhirnya nggak optimal seperti itu. Mungkin beda dengan kalau tujuannya untuk benih, itu memang bunganya jangan dibuang memang. Kalau untuk benih tapi untuk tembakau kan untuk benihnya sangat sedikit sekali butuh tanamannya, jadi nggak banyak banget. Nah, sehingga memang khususkan saja untuk benih ya benih, dan daunnya juga jangan dibuang, dipanen kalau yang untuk benih ya. Kalau untuk benih daunnya nggak boleh juga dipanen karena itu untuk fotosintesisnya kan di daun. Kalau daunnya dipanen kan juga nanti pengaruh ke mutu benihnya. Ya, jadi kalau mau mutu untuk benih ya khususkan untuk benih saja, jangan sampai untuk benih juga, untuk produksi juga, atau untuk produksi nanti dipakai juga untuk benih. Itu juga akan pengaruh ke kualitas benihnya juga. Seperti itu. Ini contoh bibilan, biasanya ada yang pakai bahan kimia seperti ini, sehingga menghambat tunas sampingnya. Ada yang manual, ini yang pakai bahan kimia yang ditetesin seperti ini. Dalam budidaya yang perlu diperhatikan adalah jarak tanam, konsekuensi dari jarak tanam. Kalau rapat, itu daunnya tipis,
sempit, nikotinnya lebih rendah. Tapi kalau jaraknya lebih lebar, daunnya jadi tebal, luas, dan nikotinnya lebih tinggi. Tinggi ini maksudnya bukan melebihi karakter tembakaunya ya Bapak Ibu ya. Jadi dia optimal sesuai dengan tembakau jenis yang Bapak Ibu kembangkan. Kalau Ngawi kayaknya nikotinnya nggak terlalu tinggi ya. Yang tinggi itu kan sebenarnya tembakau Temanggung, seperti itu. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan genetiknya juga, bukan tiba-tiba dia jadi tinggi sesuai dengan tembakau lain, bukan seperti itu ya. Tapi optimal sesuai dengan jenis tembakaunya, maksudnya seperti itu. Kemudian pemupukan dengan dosis N rendah, daunnya jadi sempit, nikotinnya rendah. Dosis N tinggi, daun tebal, luas, nikotin tinggi, dan berat. Bila N terlalu tinggi, daunnya jadi kropos. Makanya N itu perlu hati-hati, jangan terlalu rendah, jangan juga terlalu tinggi. Karena kalau terlalu rendah ada efek negatifnya juga, terlalu tinggi juga nggak bagus gitu. Biasanya kan warnanya nggak bisa tua, jadi tetap hijau seperti itu. Kemudian pemangkasan di awal misalkan sedikit daun, tebal, lebar, dan nikotinnya tinggi. Ya, kalau di awal itu daunnya jadi lebih, maksudnya tebalnya ini relatif ya, bukan langsung jadi tebal. Ya, sesuai dengan karakter tembakaunya juga ya. Kemudian lebar dan nikotinnya lebih tinggi. Kalau lambat, daunnya jadi tipis, sempit, nikotinnya rendah. Kemudian kalau tidak dipangkas, nikotinnya sangat rendah. Karena memang hasil fotosintesisnya kan juga dipindahkan ke bunga dan akhirnya jadi biji atau benihnya nanti. Kemudian pemangkasan harus disertai pembuangan tunas atau wiwilan. Jadi jangan hanya bunganya saja, tapi juga perlu dibiwil. Maksudnya seperti ini. Ya ini contoh saja sih bagaimana bedanya. Biasanya di tembakau itu semakin ke atas daunnya semakin tinggi nikotinnya ya. Jadi beberapa tembakau contohnya Virginia ini. Dan katanya juga ini ya, tahun ini kalau di Probolinggo itu kemarin saya dengar biasanya produksinya ke atas semakin berat, tapi tahun ini ada yang bilang sama, ada yang bilang semakin rendah. Seperti itu. Nanti kita mungkin ingin dengar juga di Ngawi seperti apa kasus tahun ini ininya tembakau. Kemudian permasalahan tembakau yang perlu juga untuk panennya dan pasca panennya. Panennya perlu tepat masak ya, dengan ciri-ciri warnanya sudah berubah menjadi hijau kekuningan dan gagangnya mudah dipatahkan. Jadi ketika dipatahkan dia gampang patah gitu, bukan susah. Kalau susah berarti kan sebenarnya belum masak ya. Kemudian warnanya juga sudah hijau kekuningan, jangan sampai hijau dipanen. Kemudian dilakukan pagi hari setelah embun menguap. Biasanya udah biasa ya di petani seperti ini ya, Bapak Ibu ya, pagi ya. Tapi setelah embunnya menguap, bukan pagi-pagi sekali. Kemudian jangan siang hari karena kondisinya daunnya agak layu. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam pemeraman dibutuhkan kadar air cukup agar proses kimianya dapat berlangsung. Dan selanjutnya jangan panen daun muda, karena ini efeknya kalau daunnya masih muda, kemudian dipanen, klorofilnya itu masih stabil atau hijau daunnya itu. Jadi warnanya jadi hijau mati. Jadi biasanya di grading nggak masuk nih kalau warna-warna seperti ini. Kemudian dalam asap rokoknya, klorofilnya juga menyebabkan bau nggak enak. Jadi kalau klorofilnya terlalu tinggi di daunnya, akhirnya kan mutunya juga nggak bagus. Kemudian yang perlu sangat diantisipasi adalah mencegah tercampurnya benda asing seperti potongan tali, rapia, tikar, misalnya kotoran ayam apa gitu juga ada ya biasanya, kertas, kerikil. Ya ini biasanya di pabrikan istilahnya NTRM, non tobacco reliable material ya. Itu bahan yang tidak dikehendaki. Ya, NTRM itu bahan asing ya istilah kitanya bahan asing ya. Bahan asing, bahan yang bukan bahannya tembakau. Kalau tembakau itu kan rajangan daun, itu memang betul-betul bahan tembakau. Tapi kalau ada bahan-bahan lain atau ada yang mencampur juga dengan
bahan lain itu sebenarnya juga menyebabkan mutunya nggak bagus. Ya ini masalah di lapang yang sering untuk panen ya. Panen sekali atau 2 kali saja langsung habis, nanti mungkin ini tergantung tembakaunya juga. Kalau di Madura memang biasanya karena tembakaunya juga nggak terlalu besar, biasanya 1 atau 2 kali biasanya. Tapi memang biasanya masaknya juga serempak ininya, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian panen terlalu muda karena mengejar harga, ini juga hati-hati. Kemudian pemeraman ditumpuk di lahan tanpa ditutup, kemudian dijemur di lahan sehingga banyak yang branded. Jadi warnanya hijau mati tadi itu. Ini nggak masuk ke mutunya yang dikendaki. Kemudian penyemuran di sembarang tempat, ini hati-hati juga. Pencampuran gula, ini kadang-kadang petaninya juga berkreasi nyampur gula. Akhirnya sifat asli tembakau tersebut nggak muncul. Ya jangan sampai ini dilakukan Bapak Ibu ya, karena tembakau itu sudah nanti blendingnya di pabrikannya, jangan kita yang melakukan blending. Biasanya kalau untuk penggunaan apa itu mereka memang untuk rokok misalnya kan, itu mereka memang melakukan nyampur dengan berbagai macam ini sih bahan, bukan hanya tembakau ini. Macam-macam tembakaunya kan juga itu. Tapi itu kerjanya pabrik, bukan kerjanya petani tembakau. Jadi jangan sampai dilakukan hal-hal seperti itu, karena itu akan mengurangi mutunya. Kemudian dijual tanpa sortasi, bahkan setengah kering, ini juga ada kasusnya seperti ini. Akhirnya kalau di gudang biasanya gampang berjamur, biasanya kalau nggak kering ini. Itu juga menyebabkan mutu menjadi turun kalau berjamur. Ya ini contoh pengamatan, pentingnya pengamatan teratur. Biasanya tembakau memang tanaman yang intensif, yang butuh perhatian tiap hari ya, harus sering dilihat. Beda dengan tanaman lainnya yang mungkin dibiarkan sementara nggak apa-apa. Tapi kalau tembakau memang termasuk intensif. Kalau 1 hari 2 hari lewat, ya biar dia gampang lewat juga, takutnya habis. Misalnya penyakit seperti ini, virus ya, mungkin sering ditemukan seperti ini. Kalau virus itu sebenarnya butuh diisolasi, kayak corona sekarang itu kan makanya ada isolasi mandiri dan lain sebagainya itu karena virus. Jadi dia harus diisolasi sebenarnya. Kalau tanaman seperti ini sebaiknya dicabut aja, jangan sayang ya Bapak Ibu, takutnya nanti malah menular dan menyebar ke tanaman lainnya sehingga akhirnya jadi hancur untuk semuanya. Ya perlu diisolasi, diambil, dibongkar, dibuang di tempat yang aman. Seperti itu. Sebaiknya harus selalu cek di lahannya secara teratur, secara periodik, sehingga kan biasanya tembakau kalau udah layu begini kan bakalan habis gitu, seperti itu. Ya ini sedikit penjelasan ini web kita, ada mungkin kalau Bapak Ibu ingin berkunjung di web kita, tulis saja Balitas di Google, itu bisa, itu ada aplikasi Semaster dan Sipogang untuk tembakau kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi. Dan di situ juga ada si pakar sih. Si pakar itu kita bisa kontak WA ke itu tembakau. Tembakau itu ada Pak Jayadi ini, kota person. Ada WA-nya di web itu, nanti ngelinknya langsung ke WA. Ini tanya pakar ini bisa mungkin masalah yang perlu disampaikan juga bisa ditanyakan di situ. Cukup itu saja dari saya.